Kenapa sih kok hidup aku susah terus? Kapan terakhir kali kamu berkata terima kasih? Hidup itu logis, Mbak. Hidup itu logis, Mbak. Hidup itu logis, Mbak. Logis, Mbak. Logis, Mbak. Kamu punya alasan untuk mengeluh? Itu seperti berkata, "Halo, apa kabar?" kepada kesulitan untuk masa depan. Hidup itu pilihan, nak. Udah minum air putih belum? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebentar deh, itu bukan sih yang lagi-lagi ada di dalam hati kamu? Sebuah pertanyaan sekaligus perkataan yang kalau dijawab tuh jadi jawaban sejuta umat gitu. Baru-baru ini, benar atau tidak, banyak peristiwa atau ketemu orang-orang yang bikin kamu tambah sakit hati. Entah dari perkataannya, perilakunya, kok kenyataannya gini ya. Kemudian kamu bengong dan sedih. Itu kamu? Kalau itu kamu, selamat. Saya pernah di posisi kamu dan ini jawabannya. Kita dengerin. Relax aja, bengongnya nggak usah gitu banget dong mukanya. Ya, senyum dulu yuk. Nah, sambil senyum, sambil kamu biarkan saya berbicara, izinkan saya merubah pola pikir kamu menjadi sembuh dan bahagia ya. Ini yang benar. Dengerin deh, ini seru. Jadi gini teman-teman, tanpa banyak basa-basi, saya langsung jawab aja ya. Kamu tahu nggak kenapa saya tiba-tiba kok membuat sebuah video yang bisa jadi ini lagi-lagi adalah salah satu video yang buat kamu berkata, kok bisa sih video ini pas banget, persis seperti apa yang sedang kamu pikirkan atau butuhkan? Jawabannya sederhana. Karena dalam hidup kamu sedikit lagi ada perubahan besar. Cuman kamu nggak yakin. Betul nggak? Coba sampai sini dulu deh, kita renungkan perkataan saya. Diri kamu kan nggak sengaja ketemu video ini, gimana pun ceritanya. Ngerasa relate nih, belum apa-apa. Tahu nggak itu kenapa? Gara-gara diri kamu sebagai sahabat saya, secara tidak sadar, bener, dikit lagi bakal ada perubahan besar, tapi kamu nggak sadar. Loh, kok Mas Aryan bisa bilang gitu, buktinya apa? Mas Aryan cuma pengen bikin saya seneng ya mas, bener nggak sih? Nggak, saya nggak suka bikin kamu seneng doang. Saya berbicara fakta karena saya adalah sahabat kamu. Nih, saya jelasin kenapa. Dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak hal apa yang biasanya dialami oleh orang-orang yang hidupnya bakal berubah total? Biasanya mereka punya satu kesamaan. Diri mereka seolah-olah dipaksa untuk menyerah saat itu juga. Saya ulangi, kamu tahu nggak sih ciri-ciri orang-orang sukses di luar sana, orang-orang yang berubah di luar sana itu ciri-cirinya mereka sama. Kalau kamu nggak percaya, tanya teman kamu, lihat orang tua kamu mungkin yang udah sukses, atau bisa jadi kamu tanya juga kepada orang-orang di sekitar kamu yang nasib hidupnya berubah. Bener nggak sih, di saat dia selangkah lagi sukses dulu, di saat itu mereka entah kenapa kayak dipaksa untuk berhenti dan menyerah. Iya, bener nggak? Coba deh, kalau kamu pernah punya kisah yang saya maksud, di mana kamu dulu ada sebuah goal besar, terus kamu udah sedikit lagi putus asa, tapi kamu putuskan untuk lanjut. Aneh tapi nyatanya setelah itu, seolah-olah alam semesta mendukung. Semua hal terjadi indah pada waktunya, dan itu bener. Ciri khasnya, diri kita kayak dipaksa untuk menyerah dulu. Nah, cuman saya punya kabar buruk. Apa kabar buruknya, Mas? Nggak semua orang yang dipaksa untuk menyerah itu punya mental baja. Kamu tahu kenapa? Karena nggak gampang loh untuk kembali bangkit setelah sekian banyak jatuh. Saya ulangi, nggak gampang loh kita bisa bangkit dan terus maju lagi. Bener nggak sih? Terutama setelah sekian kali kita jatuh dan jatuhnya itu sakit banget. Betul apa tidak? Sampai sini renungkan ucapan saya. Masuk akal? Nah, kalau begitu, inilah waktunya saya membagikan kenapa kamu tidak boleh menyerah dan gimana caranya supaya kamu tetap bangkit, tapi dengan cara yang masuk akal. Ini bukan teori belaka. Sederhana. Sekarang juga, saya pengen kamu praktekin ini. Apa, Mas? Saya mau tanya, kalau sekarang waktu dimundurin jadi 5 tahun ke belakang, saya ulangi ya, kalau sekarang waktu kamu dimundurin jadi 5 tahun ke belakang, kamu yang 5 tahun lalu, kira-kira bakal nyangka nggak sih bakal ada di posisi sehebat ini? Saya ulangi pertanyaan saya.
Coba sekarang juga kamu mundurin diri kamu sendiri jadi kamu yang 5 tahun ke belakang. Gak usah jauh-jauh, jadi 5 tahun ke belakang aja. Nah, kamu yang di 5 tahun lalu, kira-kira bakal nyangka gak sih kalau kamu bisa ada di posisi ini? Atau mau lebih hebat lagi, sekarang mundurin diri kamu jadi kamu yang 15 tahun ke belakang. Wah, udah lama tuh ya. 15 tahun ke belakang, bahkan pagar kehidupan aja belum ada tuh. Di 15 tahun yang lalu, diri kamu kira-kira bakal kepikiran gak bakal ada di posisi yang sehebat sekarang ini? Diri kamu kira-kira yang 15 tahun lalu bakal ngira gak sih bakal mendapatkan apa yang sudah kamu dapatkan di umur kamu yang sekarang ini? Lihat apa yang ada di depan mata kamu. Lihat apa yang bisa kamu miliki. Lihat apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini yang itu menurut kamu yang dulu, yang 15 tahun lalu itu mustahil. Nah, sekarang sampai sini dulu. Kamu sadar nggak kenapa saya bertanya ini? Tidak, saya tidak mau memberikan kamu motivasi, karena motivasi yang seperti itu, yang sering kamu dengarkan di luar sana, itu cuma enak didengar, tapi buat dipraktekin, nihil. Kamu udah capek dengan itu semua, betul? Yang saya maksud dari pertanyaan ini sederhana. Kamu jadi nyerah karena kamu salah logika. Saya ulangi, diri kamu jadi sedikit lagi nyerah nih sebelum ketemu video ini. Itu salah satu penyebab yang paling utama adalah kamu salah logika. Maksudnya gimana? Logika kamu tuh berpikir begini loh. Kalau aku mau mencapai 100, berarti aku harus 1 tambah 1 tambah 1 sampai 100 kali, betul? Itu yang bikin diri kita stres. Itu yang bikin diri kamu gagal. Kenapa? Karena kamu udah sampai di posisi yang kamu tuh gak sanggup lagi untuk berdiri. Sementara logika kamu berpikir apa? Kalau aku mau sukses, kalau aku mau bahagia, kalau aku pengen ngebahagiain orang banyak, aku harus bangkit lagi. Aku harus jadi diriku yang kuat. Betul gak? Itu logika kamu selama ini. Ya, selamat ya. Itu logika yang tersesat karena terlalu banyak menonton motivasi. Yap, betul, saya bilang itu, saya nggak salah ngomong. Itu logika orang yang tersesat karena kebanyakan nonton konten motivasi yang cuman enak didengar, enak jadi story Instagram, tapi mau dipraktekin bingung karena kok nggak sesuai dengan hidup kamu. Stop ya. Jangan terlalu banyak nonton ataupun melihat motivasi yang cuma enak dilihat atau didengar. Itu bisa bikin kamu jadi mabuk, jadi tersesat. Kenapa saya bilang begitu? Karena pola pikir kamu yang saya bilang barusan, di mana kamu kalau mau mencapai titik sukses harus bangkit jadi kamu yang kuat, itu adalah kesalahan yang fatal. Itu salah, titik. Loh, bingung ya? Bingung? Kok bisa Mas Aryan bilang gini? Padahal saya pikir itu satu-satunya jalan. Iya, itulah yang membuat kamu jadi gagal, maaf sebagai sahabat saya. Kenapa? Karena pola pikirnya itu salah. Gini teman-teman, saya kasih penjabaran dulu supaya kamu jelas kenapa saya bilang kamu tersesat. Supaya kamu tidak terulang lagi di masa depan ya, dengerin. Kamu tahu kenapa tersesat? Karena diri kamu gak bisa selamanya jadi kamu yang kuat, betul gak? Saya ulangi. Diri kamu, faktanya, kenyataannya, bukan teori, kamu tidak bisa selamanya jadi kamu yang kuat kan? Betul apa tidak? Sekarang kalau apa adanya, kamu gak bisa menjadi diri kamu yang selamanya kuat, gimana kamu mau bangkit lagi? Mau coba lagi gitu loh. Iya kan? Nah terus kalau gitu, maksudnya Mas Aryan sih disuruh nyerah aja gitu, pasrah aja gitu, diem aja, gak usah usaha. Bukan, maksud saya sederhana kok untuk kamu. Maksud saya gini, logika kamu diganti deh. Jangan berlogika yang tersesat seperti tadi. Yang benar, dengerin, 1, kamu gak perlu kuat. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu jujur. Kalau sudah tidak kuat, akui aku capek, aku lelah, aku tidak kuat lagi. Akui dulu, berani gak? Coba sekarang saya tantang kamu, berani gak kamu mengakui dirimu sendiri kalau kamu saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Berani kamu mengakui ke dirimu sendiri, bukan ke sosmed ya? Bukan ke sosmed,
bukan ke temen, bukan ke dunia, tapi ke diri kamu sendiri. Berani untuk berkata, aku capek, aku tidak kuat lagi, aku rapuh. Berani? Kalau berani coba katakan, aku tidak baik-baik saja. Aku capek, aku lelah, dan aku butuh bantuan. Coba katakan itu sekarang. Yuk katakan bersama saya, yuk. Aku capek, aku rapuh, aku sedang tidak baik-baik saja, aku butuh bantuan. Bagus. Bagus kalau kamu berani jujur. Hebat kamu langka. Karena banyak orang yang menonton video ini, dia cuma mingkem. Tidak mau mengatakan itu bukti bahwa tebakan saya benar. Orang banyak yang jaim, jaga image untuk berkata bahwa aku lemah, aku rapuh, aku tidak kuat saat ini. Selamat ya kalau kamu barusan mau praktek karena kamu langka. Hebat, saya tepuk tangan dulu buat kamu. Nah sekarang pertanyaannya, Mas, emang kenapa sih kok saya harus mengakui kalau saya sedang tidak baik-baik aja? Karena di saat kamu mengakui kamu sedang tidak baik-baik saja, kamu sedang membuka gerbang logika baru yang paling benar. Logika itu adalah logika algoritma Tuhan. Saya ulangi, logika itu adalah logika algoritma Tuhan. Apa maksud saya? Tadi ingat nggak saya bilang kepada kamu apa? Kalau seandainya kamu dimundurin jadi kamu yang 15 tahun lalu, kira-kira diri kita yang 15 tahun lalu bakal ngira nggak sih mendapatkan apa yang sudah kita dapatkan sejauh ini? Ngira nggak? Kebanyakan orang yang saya tanya gini, nggak ngira. Kamu tahu nggak kenapa saya bertanya seperti itu? Karena secara tidak sadar, kamu sudah mengalami sebuah hal yang disebut logika algoritma Tuhan. Yes, algoritma Tuhan itu berkarya dan bekerja setiap hari dalam hidup kamu. Cuman diri kamu sebagai sahabat saya tidak sadar. Betul? Coba sekarang lihat diri kita deh. Siapa yang ngira kalau kita dapetin ini semua? Siapa yang ngira kalau kita mendapatkan sesuatu yang boro-boro kita pikirin, ngerasa pantas aja belum tentu tuh 15 tahun lalu kita dapetin ini semua gitu loh. Iya kan? Kok bisa? Karena diri kamu secara tidak sadar mempraktekkan bahwa Tuhan itu punya logika yang disebut logika algoritma Tuhan. Nah sekarang tugas saya kepada kamu adalah menggambarkan bagaimana cara kerja algoritma Tuhan dan gimana caranya kita bisa menggunakan itu untuk menjadi orang yang sukses dengan cara yang benar, bukan teori belaka. Mau nggak? Kalau mau, klik jempol ke atasnya dan katakan di komentar, terima kasih mas, saya mau berubah. Biar saya tahu berapa banyak orang yang mau berubah. Silakan. Nah sampai sini coba kamu lihat diri kamu sendiri sekarang. Tadi disuruh pertama sama saya mengatakan bahwa kamu rapuh, kamu berani mengatakan enggak? Kalau kamu berani mengatakan hebat. Sekarang yang kedua, saya suruh kamu menulis di video ini, praktek. Kamu mau enggak? Kalau dua-duanya saya suruh melakukan sesuatu hal yang positif barusan di video ini kamu enggak mau, tanyakan ke dirimu sendiri, kamu maunya apa? Apakah kamu mau berubah? Kayaknya enggak. Karena orang yang mau berubah harus ada langkah nyata, cuman tahu kapan harus berhenti. Itu dia kata kuncinya. Harus ada langkah nyata, cuman tahu kapan harus berhenti. Kamu ada langkah nyatanya nggak? Yakin ada langkah nyata? Atau cuman ngeluh memble kiri kanan? Nggak usah jauh-jauh, lihat dari apa yang saya suruh kamu di antara dua hal tadi melakukan satu aja nggak? Atau dua-duanya, hebat kalau kamu dua-duanya. Karena banyak orang yang saya suruh dan saya sedih, dia menyepelekan anjuran positif dari orang lain tapi mau jadi berubah, nggak bisa. Itu mimpi di siang bolong. Kenapa saya bilang begitu? Karena itulah langkah nyata untuk membuka pintu algoritma logika Tuhan ini. Langkah nyata kamu mentokin dulu. Langkah nyata kamu mentokin dulu. Saya ulangi, langkah nyata kamu mentokin dulu. Udah mentok belum? Apa ciri khasnya udah mentok? Diri kamu udah ngelakuin apa untuk mencapai apa yang kamu mau tadi? Udah banyak, udah mentok. Yakin? Udah nangis belum?
Udah kecewa belum? Udah ngerasa stres belum? Kalau udah, betul, saya percaya kamu sudah mentok. Nah, setelah sudah mentok, jangan lakukan apapun lagi. Cukup kamu lakukan apa? Nikmati apa yang jadi episode kamu dengan mengatakan, ini adalah aku yang sedang dibawa kepada diriku yang lebih bahagia di masa depan. Yuk, ulangi bersama saya. Pikirin hal yang gak enak. Pikirin hal yang bikin kamu sakit hati barusan kemarin. Yes, pikirin hal apapun itu. Sambil kamu pikirkan, kamu katakan dengan suara lantang di mulutmu sendiri. Aku memilih untuk menikmati ini semua dengan menyerahkan ini semua sama Tuhanku. Selama saya hidup, saya tidak pernah dibuat susah. Saya susah karena saya mengeluh. Padahal rejeki dari Tuhanku ternyata selama ini besar. Ternyata selama ini banyak. Saat ini aku memilih untuk menikmati ini semua. Aku nikmati ini semua. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Saya terima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selesai. Coba rasanya enak nggak? Kalau kamu praktekin semuanya dari apa yang saya suruh tadi sampai sini, itu rasanya pasti beda. Baru praktekin aja, belum mempraktekkan isi video ini full, baru dengerin aja sambil praktek, itu ada hasilnya. Nah, jadi saya cuma pengen bilang begini sederhananya. Diri kamu gak perlu ngotot untuk mencapai apapun. Karena dari kisah hidupmu sendiri, lihat deh, diri kamu tuh bisa mencapai titik ini bukan karena kamu ngotot, tapi di saat kamu susah, kamu nikmatin aja hidupmu. Betul gak? Di saat kamu menikmati hidupmu, walaupun gak ada jalan, kamu nikmatin aja. Di saat itu tiba-tiba ada jalan yang gak bisa kebayang tiba-tiba hadir, betul? Nah, sekarang jadikan itu sebagai algoritma baru dalam hidup kamu. Kalau kamu bisa sampai menit ini, berarti dari tadi saya ngomong kamu setuju semuanya. Betul? Ini adalah video untuk kamu. Dan kalau kamu butuh bantuan saya, pengen curhat, nggak usah pura-pura kuat. Caranya ada di deskripsi, bisa kamu lihat sekarang juga. Dan kalau kamu suka dengan ini semua, kamu pengen dibantu dengan materi saya yang lain, contohnya afirmasi, ada di deskripsi juga. Itu saya jamin membantu kamu kalau kamu suka dengan video ini dan menonton sampai menit ini. Berarti kita cocok tuh chemistry-nya. Ya. Jadi apapun yang saya berikan kepada kamu, ini adalah apa yang saya alami. Dan selamat ya. Selamat banget. Karena apa? Diri kamu sedikit lagi sampai kepada sebuah peristiwa hidup yang lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Kamu beda. Kamu beda dari mayoritas orang Indonesia lainnya. Kamu spesial, bisa sampai menit ini, dan kamu juga spesial. Mau praktek sebagian besar dari apa yang saya suruh tadi. Hebat kamu, saya bangga. Ya, saya bangga dengan kamu. Terima kasih ya. Diri kamu spesial loh, ini buktinya. Mau nonton video saya sampai habis di saat orang lain putus asa dengan dirinya sendiri karena saya tampar abis-abisan tadi di bagian depan. Hebat ya, itulah kamu, saya bangga. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Apa kabar? Halo, curut sawah. Semua berawal dari pikiran yang benar. Hidup dibuat santai aja.